rekan-rekan, para mahasiswa yang mengikuti materi tentang wirausaha. Kita lanjutkan di modul yang kedua ini. Ini memang materi modul dari rumah perubahan. Di antaranya itu adalah Prof. Renal Kasali. Bapak sedikit menggambarkan tentang berpikir perubahan. Jadi hakikatnya dalam berbisnis itu harus bisa merubah tadi mindset atau pola pikir itu di antara itu. Paling tidak bahwa saudara dengan mengikuti modul ini mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya perubahan dan perencanaan mindset pola pikir. Kemudian yang kedua mampu menjabarkan perubahan dari mindset itu sendiri. Yang ketiga mengenalkan mindset entrepreneur. Dan yang keempatnya mengenalkan teori kecerdasan finansial itu. Tentunya rekan-rekan bahwa memang ini ada suatu game, nanti saudara juga coba ikuti game ini ya, walaupun sekilas pendalaman saja. Nah, kalau pola pikir seorang entrepreneur itu ya, perbedaan pola pikir entrepreneur dan bukan seorang entrepreneur. Biasanya kalau entrepreneur itu produktif, ya, yang non-entrepreneur itu bersifat konsumtif. Jadi bagaimana dia menghasilkan, bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen. Yang kedua itu adalah resources utilization disposal versus disposal resource. Nah, jadi bagaimana sumber daya yang bisa memiliki nilai manfaat ya. Ini bukan hanya menerima apa adanya atau usulan apa adanya. Itu pola pikirnya pun sudah berbeda dari mindset itu. Tentu selalu ada hambatan-hambatan sebelum kita mulai dalam berbisnis, ada persepsi yang melalui usaha biasanya menghalangi ya. Pertama merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Jadi artinya selalu ini persepsi ini membelenggu diri kita dalam berbisnis, dalam berusaha. Kemudian tidak berbakat, tidak punya bakat, ya padahal belum tentu kalau digali bisa itu lebih dahsyat mungkin passion yang dimiliki oleh seseorang. Tidak punya modal, nah ini seolah-olah persepsi tadi yang membelenggu dari seseorang untuk terjun di dunia bisnis tadi. Padahal setiap hari seorang manusia melakukan self-talk, jadi berbicara pada diri sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya 77% statement itu diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri kita. The fuck of fraud, ini ahli itu ya. Padahal harusnya robah mindset yang terbalik, 77% statement yang diucapkan harus bersifat positif. Contoh ya, saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah menjadi orang sukses, sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis. Kata siapa itu? Nah, tentu pelajaran yang dapat kita dapat contoh ya. Seorang balita saja berlatih berjalan karena motivasi kuat. Setelah bosan merangkak, kemudian dia berlatih untuk berjalan karena tidak banyak berpikir risiko dia itu. Nah, jadi diibaratkan itu ini petik kita hasilnya pembelajaran ini dari seorang balita tadi itu ya. Coba tambahkan oleh saudara list-list yang ada di sini itu ya. Nah, ini gambaran-gambaran berikutnya ya. Nah, siapa bilang terlalu tua? Ingatlah Kolonel Sander pendiri KFC ya, yang mulai bisnis pada usia 70 tahun. Bayangkan itu ya, bahkan tadi Kolonel Sander ini ya setelah pensiun dan ternyata justru muncul ketika usia 70 tahun. Saudara cek KFC itu di mana-mana kan, bahkan franchise ini itu bisa seluruh dunia itu diantaranya itu. Yang berikutnya lagi tidak berbakat. Ingatlah Brian si kaki satu mulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja lain, maka dia cari berbisnis itu. Apakah kita harus kepepet begitu artinya itu ya? Tidak punya modal, ingatlah Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, order people money. Jadi artinya bahkan dengan yang sangat sederhana sekali tanpa tadi pemodalan modal besar. Justru nanti akan mengikut sertakan kalau kita punya keyakinan, kepercayaan, trust, kemudian juga punya pendirian yang kuat, itu insya Allah akan terus kita akan berkembang artinya. Modal itu artinya mengikuti ya. Kemudian lalu apa yang diperlukan ya?
bahwa untuk mulai berbisnis itu hanya perlu 3M. Satu, motivasi yang kuat, keinginan yang kuat, sekaligus ingin terjun di dalam dunia bisnis, mindset, pola pikir tadi. Dan make it, just do it. Jadi bukan hanya angan-angan, bayang-bayang ataupun mimpi-mimpi, tetapi mencoba terjun ya. Kalau seorang perenang itu bukan hanya sekedar teori renang, tetapi dia terjun langsung ke kolam artinya itu setelah mempelajari teori-teori tadi. Yang berikutnya diibaratkan bahwa dalam berbisnis itu ibaratkan pejuang cinta. Bagaimana mungkin ada yang berpengalaman ini ya. Saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Kan segala sesuatu dilakukan. Apapun dia korbankan demi yang dicintai kan itu ya. Demi apapun pengorbanan apapun akan diberikan. Ini diibaratkan orang dalam berbisnis begitu ya, dalam berwirausaha. Kalau tekad yang kuat, insya Allah walaupun tadi menolak ya banyak rintangan, insya Allah tadi akan tercapai. Mirip dengan pejuang cinta ini itu ya. Nah, sekali lagi ingatlah tingkat hasrat berusaha Anda itu sebenarnya hasrat Anda saat jatuh cinta pertama bagaimanalah itu ya. Mungkin ada yang sudah merasakan itu. Itu ya, jadi bagaimana rasanya jatuh cinta yang pertama itu hasrat berbisnis bagusnya semacam itu. Kemudian mana yang Anda pilih, why itu ya, uang minus ya, kemudian waktu minus atau uang minus, waktu surplus, surplus minus atau surplus. Silakan coba Anda pikirkan ya. Uang lebih tetapi waktu atau hanya butuh waktu gitu ya biar minus uang gitu misalkan ya. Coba peluang-peluang ini Anda tanya diri sendiri dan dalami itu ya. Nah ini bertransformasilah dengan cepat, berubah cepat dari model Kiyosaki dan model Stephen Covey. Dikatakan memang oleh Stephen Covey, kalau engkau ingin ya itu ya melakukan perubahan kecil cukuplah merubah perilaku, tapi kalau ingin perubahan yang besar, ubahlah mindset Anda. Nah ini ada permainan-permainan, silakan diikuti ini saja, nanti dilihat, dibaca, dan dipraktekkan oleh saudara. Nah game juga produktif, jadi di sini ada game, permainan itu ya, dicoba untuk diterapkan ya, dibuatkan daftar di rumah Anda, milik Anda semuanya, kemudian nilai sini apakah aset tersebut produktif atau konsumtif, coba dibaca oleh saudara. Nah harta produktif, harta konsumtif. Jangan-jangan harta konsumtif yang paling banyak di rumah kita itu, yang produktifnya mungkin hanya sebagian kecil saja. Dipraktis ya, gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan, misalkan imajinasikan nikmatnya. Mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain, kira-kira saudara kepikir nggak sampai ke sana? Atau harus dicoba untuk berpikir ke arah sana. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pilihan kata yang menggugah kesadaran pikiran dan mengucapkan kalimat saya semakin sukses saat kondisi tubuh rileks bangun pagi. Nah itu ya. Nah ini apa yang Bapak katakan tadi, Stephen Covey itu mengatakan kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar, dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Contoh pola pikir ya, dari konsumtif menjadi produktif. Dari konsumen menjadi produsen. Dari tadi pemakai bagaimana menjadi penghasil begitu di sini. Jadi dirubah mindset tadi itu ya. Selalu produktif ya, selalu bermanfaat. Barangkali itu saja rekan-rekan. Semoga saudara berarah berpikir ke arah ini lebih mendorong saudara untuk di dalam pengembangan bisnis. Selamat ya dan sukses bagi saudara semua.